Oke, jadi tadi kata kamu kan tantangan terbesar kamu itu yang pernah kamu hadapi shin splints. Nah, shin splints itu apa dan gimana Kak treatmentnya? Oke, jadi shin splint itu atau kita bilang dalam dunia medis ya, kita bilang adalah medial tibial stress syndrome. Sejauh ini menurut kamu apa tantangan terbesar yang kamu hadapi sebagai seorang fisioterapis di Indonesia? Apa dalam konteks fasilitasnya kah, kesadaran masyarakat, atau mungkin regulasinya? Kalau kendala sih sebenarnya menurut aku dari cedera apa yang paling riskan kamu alami dan gimana cara ngatasinnya? Jadi jujur mungkin saya bukan pelari kencang gitu ya. Saya pelari yang sebenarnya pertama kali terjun lari adalah karena pengen merasakan menjadi seorang runner atau ngerti sebenarnya runner tuh kayak gimana sih, punya program. Terus kalau punya kendala itu seperti apa gitu. To put myself in their shoes lah. Awalnya itu banget. Hai Dasher, selamat datang kembali dan bergabung di Easy Pace Podcast persembahan dari Dashports. Bergabung dengan kita hari ini sudah ada Irene Graciana Ludang. Hai Kak. Hai. Jadi buat Dashers yang belum tahu, Kak Irene ini merupakan fisioterapis olahraga dari Pocari Sweat Sports Science. Oh, seru banget. Very excited to have you here today. Thank you. Jadi tadi sebelumnya sebelum kita mulai syuting podcast ini udah banyak ngobrol ya. Saya sudah menyelipkan banyak pertanyaan pribadi yang nanti akan kita bahas dikit-dikit hari ini. Tapi overall, apa kabar nih Kak Irene? Fine. Luar biasa. Nice. Nah, sebelum kita mengulik ke pembahasan fisioterapi, aku pengen tahu nih, apa sih tujuan awal kamu akhirnya memutuskan untuk gabung ke dalam Pocari Sweat Sports Science? Nah, ini ceritanya agak panjang nih, gak apa-apa nih? Boleh, kita punya waktu sampai besok ya. Kebetulan. Oke, jadi sebenarnya dari lulus kuliah itu sebenarnya udah berpikir bahwa kayaknya mungkin kalau terjun dunia sport itu kedepannya itu akan maksudnya akan banyak gitu ya. Maksudnya itu satu industri yang besar. Setuju. Iya, maksudnya in mind waktu itu aku berarti lulus tahun 2017. Jadi kayak oke, kayaknya yang paling seru, yang paling menarik gitu ya, kayaknya masuk ke dunia sport. Jadi sebelum masuk Pocari Sport Science, sebenarnya sebelumnya selama 1,5 tahun aku sempat di klinik dulu. Jadi fokus tuh, maksudnya benar-benar turun menangani keluhan atau cedera gitu ya. Baru setelah itu dapat kesempatan lah bisa bergabung di Pocari Sweat Sport Science. Pocari Sweat Sport Science ini seru banget sih. Berarti pengalaman kamu udah banyak banget dong bersama Pocari Sweat Sport Science ini. Ini udah masuk tahun keberapa Kak? Oke, puji Tuhan udah tahun kelima. Tahun kelima. Tadi aku sempat ngobrol sebelum syuting kayak tahun kelima itu berarti udah kayak udah bro banget gitu. Udah jadi identitas lah. Betul. Nah, sebagai seorang fisioterapi olahraga Kak, gimana awal mula kamu terjun ke dunia fisioterapi ini? I mean untuk kuliah sendiri dulu, apakah kamu udah tahu itu panggilan kamu di situ? Oke, jadi balik lagi agak panjang. Kita masih punya besok ya? Masih sampai besok. Ini sebenarnya series, jadi 10 episode. Oke, jadi awalnya itu adalah belum kepikiran untuk masuk ke dunia medis sebelumnya. Karena punya kakak yang kebetulan engineer gitu. Nah akhirnya kayak dari keluarga pengen ada yang meneruskan mama. Karena mama kan dulu mungkin sekolahnya di seperti asisten apoteker gitu. I see. Jadi pengen ada yang meneruskan. Akhirnya kepikiran oke, ada beberapa nih. Antara menjadi dokter, jadi perawat, atau yang terakhir adalah fisioterapi. Betul. Karena waktu itu mamaku tuh sebenarnya sempat ada kendala di lutut. Mungkin teman-teman familiar dengan nama osteoartritis atau OA gitu ya. Nah jadi karena mama waktu itu ada kendala, akhirnya mama juga kerja di rumah sakit. Akhirnya ke fisioterapi, ketemu, terus akhirnya kayak ternyata ada loh yang namanya fisioterapi. Akhirnya itu yang membuat kayak ya udah, ya why not gitu. Masih bisa masuk ke dunia medis dan ternyata ini lebih menurut aku cukup menarik gitu. Akhirnya terjunlah kuliah, akhirnya lulus menjadi seorang fisioterapis. I see. Menurut kamu hal yang paling menarik menjadi fisioterapis itu apa Kak? For me, in my opinion adalah setiap tenaga medis itu punya approach-nya masing-masing.
Tapi yang paling menarik dalam fisioterapi adalah mungkin ketika seorang dokter bisa menyembuhkan atau meresepkan obat gitu ya. Yeah, nah, betul. Tapi kalau menjadi seorang fisioterapis di dunia fisioterapi, obatnya adalah exercise. Nah, itu yang membuat menarik sih. Ini menarik sih karena kebanyakan orang kan kalau sakit atau apa kayak minum obat sembuh. Tapi di bidang yang kamu jalani, obatnya adalah exercise. Damn, seru banget sih. Ada kasus kayak ada apa nih, ada kasus. Tapi kasus apa yang pernah kamu tangani menurut kamu unik banget, Kak? Balik lagi sebenarnya kalau unik kan tergantung kalau ngomongin cabur ataukah tergantung dari kalau musik tuh genrenya apa gitu. Genrenya apa gitu. Nah, kalau cabur kamu cabur genrenya apa? Kalau cabur kamu berarti cabang olahraganya apa, Kak? Oke. Specifically. Karena 5 tahun terakhir ini mungkin di running ya. So far sih menurut aku yang cukup menarik dan menantang tuh adalah shin splint. So far gitu. Ini mungkin banyak ditemui juga dan banyak dirasakan juga oleh para pelari gitu. Iya. Nah, aku karena saya orang awam ya, pengen tahu kan kata kamu kan tantangan terbesar kamu itu yang pernah kamu hadapi shin splint. Nah, shin splint itu apa dan gimana, Kak, treatmentnya? Oke, jadi shin splint itu atau kita bilang dalam dunia medis ya, kita bilang adalah medial tibial stress syndrome. Jadi yang paling mudah adalah rasa nyeri pada area tulang kering. Gitu. Jadi memang biasa ditandai dengan kalau teman-teman misalnya pegang nih area tulang kering gitu ya. Kalau kita bilang ada mungkin sepertiga bawah atau sepertiga atas. Nah, biasanya di bagian itu kalau dipegang rasanya nyeri. Kemudian biasanya teman-teman kalau misalnya lagi lari nih, pas lagi pemanasan, kok nggak enak gitu ya. Mungkin ada rasa ngilu gitu ya. Terus tiba-tiba pas lagi lari hilang. Tapi habisnya nanti setelah lari ada lagi. Jadi rasanya tuh on off. Nah, itu biasanya bisa kita bilang yang namanya shin splint gitu. Jadi memang biasanya faktor utamanya adalah ketika mungkin loadnya tinggi nih. Gitu ya, mungkin weekly mileage-nya tinggi tanpa adanya recovery yang cukup. I see. Nah, Kak, ini rasa penasaran aku sih untuk mendetek awal-awal shin splint itu taunya gimana? Misalnya kita habis lari nih, berasa sakit, tapi mungkin di kepala kita kayak enggak lah, mungkin ini gue nyeri-nyeri biasa aja, lari lagi. Terus nanti kulang lagi yang sama. Itu jangka waktu untuk kita harus bawa ke fisionya apakah langsung apa kita bawa olahraga aja dulu? Oke, jadi mungkin teman-teman ketika habis berolahraga kan juga mungkin pernah merasakan pegal. Iya, kayak sore gitu kan, yang kita sering misinterpret gitu kayak. Iya, jadi ada perbedaan antara nyeri dan juga sore. Memang sore itu bisa dibilang tuh deskripsi nyeri. Karena kan kalau nyeri kan banyak ya, ada yang rasa ketusuk atau kesemutan gitu, pegal gitu. Tapi yang membedakan antara memang nyeri cedera sama pegal-pegal atau kita biasa sebut bilang DOMS, delayed onset muscle soreness adalah kalau misalnya teman-teman abis olahraga, kemudian wah rasanya pegel nih, tapi rasanya itu lebih general. Misalnya berasa di daerah paha depan, paha belakang gitu ya. Terus kemudian di antara 2-3 hari ke depan setelah itu rasa pegalnya itu menurun, bisa jadi itu adalah DOMS. Gitu. Jadi memang biasanya teman-teman yang mungkin lagi coba gerakan baru nih misalnya di gym gitu ya. Terus rasanya pegal 2-3 hari kemudian hilang, itu bisa jadi DOMS. Jadi memang itu ada fisiologis atau umum terjadi gitu. Tapi kalau kita ngomongnya nyeri, biasanya yang pertama ini rasanya itu bukan general, tapi kita bisa menunjuk satu titik. Gitu. Nah, biasanya 2-3 hari kemudian kok ini rasanya persisten atau bahkan semakin nyeri, semakin sakit gitu. Mungkin kalau sebelumnya rasanya mungkin dari 0 sampai 10 kayaknya hari ini kayaknya 4 misalnya gitu ya. 2-3 hari kemudian loh kok rasanya jadi 7 atau bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, itu biasanya kita sarankan untuk langsung mendapatkan konsultasi yang lebih, mungkin dari fisioterapi ataupun dari dokter. Iya. Karena aku ngerasa juga kayak mungkin abis olahraga, baik itu gym, lari atau apalah, suka susah bedain ini gue emang nyeri atau ini cuma sore gara-gara abis olahraga dong tuh. Bagi kami orang awam susah banget Kak bedainnya. Sampai akhirnya ya udah keburu cedera. Ternyata itu yang gue miss sebelum-sebelumnya gitu loh, yang harusnya diras apa dibawa fisio, ternyata skip aja. Kirain cuma nyeri dok, kan masih gitu. Betul. Iya. Okay. Next questions. This is kind of tricky, but like
Dijawabnya senyamannya kamu aja. Oke. Sejauh ini menurut kamu apa tantangan terbesar yang kamu hadapi sebagai seorang fisioterapis di Indonesia? Apa dalam konteks fasilitasnya kah, kesadaran masyarakat, atau mungkin regulasinya? Kalau kendala sih sebenarnya menurut aku maksudnya kan fisioterapi sendiri kan sebenarnya juga orang tuh udah banyak banget yang tahu ya. Dan menurutku sekarang orang udah well informed banget gitu bahwa ketika ada kendala, ada cedera bisa langsung menghubungi fisioterapi gitu. Dan udah banyak kok klinik-klinik di Jakarta juga gitu ya. Atau bahkan sekarang udah ada home visit, udah banyak telehealth gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sih kendalanya udah cukup minim gitu ya. Kalau misalnya kayak kendala terbesar sebenarnya kayaknya udah hampir gak ada sih ya. Karena udah easy access banget sih. Dan banyak banget misalnya kita mau cari nih, bisa dari mouse to mouse atau bahkan ketika kita googling gitu ya, ternyata deket rumahku ada gitu. Jadi sebenarnya menurutku sih kendalanya udah minim dan kesadaran masyarakat juga udah tinggi banget sama demand atau fungsinya fisioterapi dalam performance olahraga. I see. Tapi aku ngerasain juga sih Kak, maksudnya masa aku belum hidup sepanjang itu ya. Cuma health trend selama let's say 2 atau mungkin 3 tahun terakhir kayaknya lebih populer dibanding sebelum COVID gitu. Sebelum COVID kan mungkin ya misalnya orang ada yang lari, ada yang ya kayak seperti olahraga biasanya. Tapi kayaknya setelah COVID orang jadi lebih nyari dan lebih melek gitu ya. Kayak oke, gue sakit gue harus ke dokter, gue harus ketemu fisioterapis. Oke, gue olahraganya mau ini. Kayak kamu berasa juga gak sih sebagai fisioterapis? Berasa banget sih. Dari 2017 mungkin orang lebih sering mendengarnya bahwa fisioterapis itu banyaknya di rumah sakit. Iya. Dengan mungkin belum banyak yang kayak ternyata fisioterapi itu berdampak besar ya pada performance olahraga gitu. Mungkin teman-teman kebanyakan umumnya tahu di rumah sakit bahwa ketika ya udah cedera aja. Betul. Nah, bahwa yang mungkin teman-teman perlu garis bawahi apalagi teman-teman sport enthusiast ya, apalagi mungkin running enthusiast, bahwa sebenarnya fisio itu juga membantu bukan hanya ketika cedera, tapi ternyata juga membantu dalam recovery. Itu. Tapi ya sih ngomong kalau soal pre-COVID ya, aku pribadi juga benar cari ke rumah sakit kalau misalnya udah mulai cedera, belum melek yang ini kayak gue harus prevent, gue harus cari fisio, gue harus ketemu fisioterapis. Kayak harus kayak gitu deh. Nah, belum tuh Kak, baru pas habis COVID juga. Jadi kayak wow, sekarang informasi lebih gampang untuk didapatkan guys. Betul. Jadi tidak ada alasan untuk tidak rutin cek ke fisioterapis terdekat Anda. Betul. Atau mau sama Kak Irin juga bisa. Boleh. Nanti nomornya kita taruh di sini. Enggak dong, canda. Nah, aku mau nanya juga nih. Selama kamu menangani para olahragawan, ada nggak kasus cedera yang paling banyak dialami atau cedera yang paling menantang untuk kamu tangani selain yang shin splint mungkin? Kalau runners memang biasanya ada 3 cedera yang umum ditemukan. Yang pertama adalah shin splint tadi yang mungkin kita udah bahas di awal. Yang kedua adalah ITB syndrome. Yang ketiga adalah runner's knee. Runners knee aku belum pernah denger nih. Belum pernah denger. ITB syndrome baru tadi sebelum mulai. Oke, tapi sebenarnya kalau dibikin top 3 kali ya. Top 3 menurut aku yang paling utama, yang paling menantang tuh adalah tetap shin splint. Karena pada dasarnya shin splint itu kan karena overload. Jadi mungkin teman-teman kayak wah latihan udah mulai rest, harus naikin mileage misalnya gitu ya. Kadang mungkin kita juga deg-degan, apa-apa lah udahlah nambah berapa kilo sih gitu. Misalnya punya weekly mileage misalnya harusnya dalam 1 minggu itu 50. Karena mungkin kita deg-degan atau ngerasa kayak masih bisa ini, masih strong gitu. Tiba-tiba pas dilihat 60 misalnya. Dan itu berangsur-angsur gitu. Tanpa misalnya kita mungkin kalau kita ngomongin atlet berbeda gitu ya. Mereka punya jam latihan yang jelas, punya waktu recovery, punya waktu tidur yang juga terjadwal gitu ya. Tapi kita yang mungkin running enthusiast yang masih punya pekerjaan dan mungkin masih harus lembur gitu ya. Betul. Kadang waktu tidur pun mungkin dapet jamnya, tapi kualitasnya nggak dapet. Atau dari keduanya tuh belum dapet itu ya, baik dari jam ataupun kualitasnya. Akhirnya apa? Recovery dari tubuh tuh akhirnya nggak sempurna. Nah apalagi kalau kita ngomongin lari, beban itu pasti akan banyak di kaki. Nah, akhirnya salah satunya yang menahan beban itu kan area shin atau area tulang kering dan juga kayak area ankle ataupun area lutut akan banyak gitu. Nah
yang bikin menantang juga adalah memang kalau kita ngomongin sin spleen tergantung dari kondisinya. Kalau memang sudah sampai mengganggu aktivitas fisik gitu ya, aktivitas sehari-hari, biasanya kita menyarankan untuk rest dulu gitu. Betul. Dalam beberapa hari misalnya. Nah kadang penggiat olahraga itu sulit untuk rest dulu gitu. Saya setuju. Gak apa-apa, maksudnya karena kebanyakan takut kalau misalnya rest terlalu lama akan menurunkan performa. Nah sebenarnya tujuan seorang fisioterapi itu juga ya, dan juga tim medis itu pasti kita akan melihat dari, walaupun mungkin restnya totalnya beberapa hari, tapi kan ada exercise pendukung ataupun ada latihan-latihan yang akan mungkin nggak bisa lari dulu nih, tapi kan banyak alternatifnya, bisa sepedahan dulu atau bisa berenang. Sebenarnya banyak cara gitu, tapi mungkin belum sabar gitu kali ya. Sabarnya itu biasanya kami para sport enthusiast ini yang cukup rekreasional ya, suka memaksakan diri tapi ternyata kapasitasnya belum nyampe situ gitu. Iya sih. Tapi salah satu obat paling ampuhnya apa Kak? Ya mungkin sudah banyak juga narasumber yang hadir di sini ya di podcast ini, bahwa kalau kita ngomong recovery, yang nomor satu kalau dibikin segitiga gitu ya, yang paling utama tuh adalah tidur. Tidur iya sih. Itu easy to say, hard to do. Betul. Hard to do banget. Tapi berarti sepenting itu ya Kak tidur? Sepenting itu. Karena kalau misalnya kita kurang tidur, pernah gak sih teman-teman kayak, aduh punya program, tapi misalnya easy gitu ya. Hari ini latihannya easy, misalnya easy 12 misalnya. Terus abis itu kurang tidur, pas ngecek heart rate kayak, loh kok udah tinggi. Nah, jadi intinya belum tidur artinya kan tubuh kita ini kan belum recovery sempurna. Gitu. Akhirnya sebelum latihan aja tubuh tuh udah berat. Gitu, dalam arti misalnya dari detak jantung aja tuh kerjanya udah keras gitu. Apalagi kalau kita ngomongin latihan, pasti kan jauh lebih keras lagi kerjanya. Jadi lebih baik well rested dulu sebelum latihan. Wah, ini menurut aku reminder yang penting banget sih, karena kita kira kayak oke, yang kita perlu tuh program yang jelas, kita kira kita perlu latihan yang intens, tapi sebenarnya butuh tidur gitu loh untuk memaksimalkan semua itu gitu ya. Betul. Wah, setuju. Nah, sebelum kita masuk ke segmen kedua, kita water break dulu, di mana kita akan menerjang Kak Irene dengan pertanyaan-pertanyaan rapid dan cepat, cek nggak sih? Oke. On your own pace. Oke. Nah, tapi kita water break dulu. Oke. Let's start. Are you ready? Ready. Alright. Pertanyaan pertama, pencegahan atau pengobatan? Pasti pencegahan. Kuat atau fleksibel? Aduh, kuat tapi fleksibel bisa nggak? Boleh, itu A, B, C ya. Itu pilihan ganda C tuh. Kalau seorang runners harus kuat dan juga punya fleksibilitas otot yang oke juga pastinya. Man, iya sih. Berarti yoga in between atau boleh. pilates gitu. Active recovery boleh banget. Okay. Tapi tergantung dari jenis yoganya ya. Yoganya harus yang santai. Oh, nggak boleh yang yoga intens. Ada sih kelas-kelas yang lumayan advance dan agak jumpalitan juga. Tapi kan kita mau relaksasi. Betul. Karena kan yoga selain buat relaksasi otot, tapi juga buat mental. Benar. Ya kan? Kadang kan bosan nih, karena kan program itu kan monoton ya. Sometimes. Dengan kita melakukan olahraga lain tuh, selain kita melatih otot-otot yang mungkin nggak sempet terlatih di olahraga utama kita, tapi kita juga bisa dibilang tuh kayak punya have a break lah. Sama program kita yang mungkin monoton gitu. Intun lagi lah sama badan. Menarik banget sih, intun dengan badan. Oke, next question. Ruang terapi atau lapangan? Lebih seru lapangan sih. Oke, aku mau jawabnya ada ruang terapi gak di lapangan? So far lebih seru lapangan. Oke. Pijat sport atau terapi fisik? Pastinya terapi fisik, karena karena pijat sport itu sebenarnya adalah salah satu modalitas dari seorang fisioterapi. Tapi yang membuat kita berbeda dari yang lain adalah dengan terapi fisik yang kita berikan atau exercise itu sendiri. Itu yang membuat berbeda. Iya. Terapi manual atau alat? Pilih terapi manual lah jelas. Karena kita bisa pasien atau klien, runners gitu ya, itu pasti akan merasakan kayak treatment yang kita berikan. Kita mungkin ini ngomongnya udah
relation ya antara terapis dan juga dengan pasien gitu ya, atau dengan klien ya akan lebih dekat gitu ya, dan kita juga akan lebih tahu nih sebenarnya klien kita nih butuhnya apa sih gitu. Dan lebih hands on, kelihatan juga problemnya di mana sih Betul. sebenarnya. Kadang tuh aku kalau ke fisioterapis ya Kak, aku mikir ini kayak fisioterapis gue matanya punya X-ray deh. Kayak bisa tahu gue otot-otot mana yang sakit ya apa. Itu experience talking kayaknya ya. Experience talking, tangannya tangan jam terbang. Betul. Bener-bener. Oke. Moving on to the next segment. Ini sebenarnya beberapa pertanyaan sebelum kita tutup sesinya. Semakin dalam lagi pertanyaannya. Oke. Ada gak sih Kak hal yang menurut kamu tuh fatal banget kalau dilakuin para atlet, tapi sering banget atlet lengah dan akhirnya cedera? Pernah ada kasus itu gak sih? Aku ngerasa atlet tuh kayaknya jarang lengah gitu, tapi ada gak yang seperti itu Kak? Kalau kita ngomongin atlet, menurutku ya, mungkin sebelumnya aku juga pernah turun di atlet profesional gitu ya, dan juga sport enthusiast pastinya. Sebenarnya yang paling sulit tuh ya balik lagi sih, tidur gitu. Keras berarti. Iya, karena ya satu mungkin kalau dari sport enthusiast tuh pekerjaan sih. Ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Banyak tanggung jawab yang juga harus diselesaikan gitu ya. Jadi menurut aku yang paling sulit adalah tidur sih. Gitu. Karena ya kalau kita ngomongin puncaknya recovery itu adalah waktu tidur yang cukup. Sebenarnya aku iri dari para atlet itu adalah jadwal kehidupan mereka gitu. Jadi mulai dari latihan, rest, nutrition, semuanya tuh rapi dan ketakar gitu loh. Jadi kayak so all of you athletes, I envy you so much. Tapi kayak saya tidak kuat kalau misalnya jadi atlet, kan beban mentalnya juga besar ya. Jadi saya di sini saja. Iya, maksudnya sebagai sport enthusiast kan balik lagi sebenarnya tujuan utamanya apa sih? Gitu. Ada goals masing-masing juga yang mau dicapai. Pasti kan sesimpel awalnya pengen have fun, pengen sehat pastinya gitu. Jadi menurutku stick untuk goals itu aja dulu. Iya betul. Pengen sehat tiba-tiba jadi ambi. Nah biasanya juga gitu tuh. Nah Kak, sebagai fisioterapi kesehatan olahraga, kamu ada strategi pencegahan cedera gak yang menurut kamu tuh okay, this works best, ini yang paling efektif menurut kamu gimana? Balik lagi, yang terutama dan utama adalah listen to your body menurut aku. Ketika kita kurang tidur, nggak apa-apa kok misalnya konsultasi dengan tim coach misalnya, kurang tidur nih, gimana kalau misalnya latihannya di-adjust dulu. Menurutku it's okay, nggak apa-apa, daripada latihannya kita memaksakan dan akhirnya cedera. Misalnya itu bisa juga gitu. Karena ketika kita kurang siap, risiko cedera tuh ada. Misalnya balik lagi ya, risiko cedera tuh pasti ada sebenarnya. Tapi dengan kita melakukan recovery yang baik gitu ya, kita melakukan persiapan latihan juga baik, itu akan menurunkan risiko cedera. Gitu. Jadi menurut aku supaya teman-teman semuanya bisa di puncak performanya adalah train hard, recovery hard juga. Train hard and recovery hard. Jadi sebenarnya kalau para atlet-atlet itu sudah cedera, kuncinya ada dua tadi. Maksudnya they already train hard and they should be resting hard juga. Iya. I see. Iya sih. Kak, sepanjang kamu di bidang olahraga ini, ada pengalaman paling unik nggak yang pernah kamu lalui yang kayak oh my god, kayak ini satu momen yang memorable banget sepanjang karir kamu ini? Apa ya? Sebenarnya sih end goal dari mungkin teman-teman gitu yang teman-teman yang entah konsultasi ataupun sebelumnya pernah cedera gitu ya, pernah punya keluhan gitu ya, dan sama-sama nih kita tackle antara misalnya aku sebagai seorang fisioterapis dan juga klien. Memang ini kayak cerita yang mungkin kayak kayaknya banyak deh kejadian kayak gitu. Tapi menurut aku yang akan selalu memorable di sepanjang karir aku adalah nomor satu pasti melihat teman-teman yang sebelumnya punya keluhan dan akhirnya bisa finish strong. Menurut aku sih itu. Mau siapapun itu menurut aku itu selalu akan aku ingat. Karena apa? Karena kayak it's an honor to be part of their journey gitu. Their running journey. Iya bener. Menurutku sih itu ya. Karena kamu nemenin dari nanganin mereka gimana segala macam, terus kamu bisa dapat report yang kayak gue finish nih.
gue I did finish strong gitu loh. Itu berarti ada kayak kepuasan sendiri di hati kamu ya, kayak itu kayak proud moment gitu gak sih? Proud mama moment. Selalu sih, selalu melihat siapapun itu, melihat atlet ataupun sport enthusiast semuanya yang sebelumnya punya kendala dan akhirnya bisa finish strong. Dan karena ini ada cerita sih sebenarnya. Jadi boleh dong share dikit. Jadi waktu itu di PS Run ada salah satu pelari yang datang. Itu malam-malam banget. Itu malam-malam karena itu waktu itu lagi respect, pengambilan respect ya, respect collection. Datang malam-malam, kayaknya waktu itu kita udah mau tutup ya, udah jam 7 atau jam setengah 8-an gitu. Dia datang, dia bilang dia jauh dari luar kota. Dia bela-belain PS Run dan dia itu nggak sengaja sprain ankle. Kakinya keseleo. Aduh. Dan waktu itu kalau nggak salah ya, dia itu akan Virgin FM. Wah, gitu. Wah. Nah, akhirnya aku ketemu, kita ngobrol, terus kita sharing-sharing kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Karena udah kayak 2 hari atau seharinya besok gitu langsung race-nya gitu ya. Oh my god. Jadi sharing-sharing kira-kira apa aja yang bisa dilakukan dan akhirnya dia finish strong. Wah, gitu. Dan sempat nge-DM juga di IG bilang thank you so much dan lain-lain gitu ya. Dan itu kayaknya itu juga hal yang memorable sih buat aku. Iya, pasti sih itu. Oh my god, aku dengernya aja ikutan deg-degan gitu loh. Iya. Sprain ankle Hamin 2. Gimana? Coba caranya itu. Iya sih. Buat Masnya sehat selalu ya Mas. Buat Masnya keren banget. Kita belum bertemu tapi you're cool. Keren banget. We're rooting for you. Kak, kalau dari kamu sendiri sebagai, kan kamu juga seorang runner ya. Oke. Nih sekarang udah ketahuan nih. Beliau juga seorang runner by the way. Cedera apa yang paling riskan kamu alami dan gimana cara ngatasinnya? Jadi jujur mungkin saya bukan pelari kencang gitu ya. Saya pelari yang sebenarnya pertama kali terjun lari adalah karena pengen merasakan menjadi seorang runner atau ngerti sebenarnya runner tuh kayak gimana sih, punya program, terus kalau punya kendala tuh seperti apa gitu, to put myself in their shoes lah, awalnya itu banget. Jadi waktu itu latihan buat HM, buat half marathon, dan at the time itu kayaknya udah 3 atau 4 minggu sebelum race, itu aku punya kendala ITB. Wah, oke. Tadi aku sudah dijelaskan ITB apa, tapi biar orang-orang tahu ITB itu tadi apa Kak? Jadi ITB itu atau ITB syndrome ya, kepanjangannya adalah iliotibial band syndrome. Jadi itu adalah rasa nyeri pada area paha luar atau kadang bisa dirasakan di lutut bagian luar, gitu. Nah itu jadi ketika biasanya faktor utamanya adalah ketika otot-otot di area hip, core, tapi utamanya di bagian hip, terutama pada bagian gluteus. Gluteus medius namanya lebih spesifik, itu ada imbalance gitu. Kamu jelasin ini aku tuh sambil diem-diem nyatot gitu kayak di kepala kayak oh my god. Ya jadi pesan moralnya sih sebelum masuk ceritanya intinya strength training sih guys gitu. Pesan moralnya itu gitu ya. I see. Jadi punya kendala ITB syndrome dan memang karena pekerjaan juga aku pun mengakui bahwa recovery aku tuh kurang at the time. Jadi mungkin seperti mungkin tidur waktu itu juga agak berantakan, jujur. Karena ini experience ya. Betul, ini kita jujur di sini. It's a safe space. It's okay. Jadi tidurnya agak berantakan dan juga belum sempet sport massage waktu itu cukup lama gitu karena kesibukan lah gitu. Dan akhirnya lari waktu itu long run kalau nggak salah 15 atau 14 gitu deh. Kayaknya udah dari kilometer 7 tuh udah ngerasain wah udah pincang-pincang deh. Jadi kalau lihat di aplikasi foto tuh udah tahu kayak wah mukanya nih gak enak mukanya banget nih. Kayak gitu. Wah kelihatan gitu ya. Wah udah itu waktu itu lumayan cukup mengganggu sampai akhirnya mungkin kita tracing back dulu deh atau kita lihat dulu deh sebenarnya ada apa sih gitu. Ternyata tadi ya faktor-faktornya tadi kurang tidur, kurang recovery gitu ya, dan ternyata juga mungkin area hip aku juga masih kurang kuat gitu ya, dan akhirnya lebih ke arah aku in mind gitu ya bahwa strength training tuh perlu gitu. Jadi konsul juga sama teman-teman, dibantu juga sama teman-teman fisioterapis juga ya, rekan-rekanan gitu ya, dan juga tim coach juga yang membuat program.
oke, nggak apa-apa deh, kita adjust dulu programnya, kemudian fokus rehabilitasi gitu ya, untuk dari diri sendiri untuk diri sendiri gitu ya. Dan akhirnya bisa finish sih gitu. Wah, keren banget sih. Berarti kamu first half marathon waktu itu di mana, Kak? First half marathon experience itu tahun 2023. Saat itu eventnya memang cut off time-nya 3 jam. Dan keep in mind bahwa aku benar-benar experience-nya itu 0 dalam dunia lari. Bener-bener 0. Cepet banget 3 jam, oh my god, aku pressure deh dengernya. Nah itu jadi cut off time itu 3 jam di event itu. Gitu ya. Jadi first HM aku di situ. Udah latihan sama seperti teman-teman yang mungkin mau virgin HM, ya latihan 4-5 bulan. Tapi ya sadly harus finishnya di 3 jam 5 menit. First time gitu. Akhirnya 2024 tahun kemarin ya, 2024 balik lagi di event yang sama. Akhirnya bisa finish di 2 jam 34. Keren nih comebacknya gitu. Please nanti bisa diedit suara tepuk tangan gak sih, kayak audiens yang wah. Masih belajar guys. Gak, berarti kayak maksudnya gak semua orang memiliki misalnya experience first half marathon, first full marathon yang sesuai sama keinginan mereka gitu. And it's okay, right? Kayak gak apa-apa guys. Yang penting kan ngeliatin finish line anyway. Selesai gitu. Berarti kamu kena cut off time-nya 5 menit kan? 5 menit. Oh my god. Iya kayak aduh gimana ya, tapi ya udah. Iya, tapi 5 menit ya sih. Pantas kamu balik ke event yang sama. Iya. Tapi keren banget sumpah, keren banget. Nah, sebelum kita tutup sesi ini Kak, kamu punya pesan untuk para atlet muda atau para semua sports enthusiast di luar sana yang baru mulai olahraga gak? Kira-kira ada pesan apa nih? Oke, kalau untuk teman-teman yang mungkin baru mulai, pesan pertama aku adalah jangan FOMO sih, gitu. Jangan FOMO. Sabar. Olahraga itu menurutku banyak. Maksudnya aku pun mungkin bicara ini dari orang yang dulu nggak sekolah olahraga sama sekali, tapi terjun dalam dunia olahraga dan akhirnya bisa suka lah, bisa cinta gitu sama dunia olahraga itu sendiri gitu ya. Jadi jangan FOMO, dan menurutku banyak banget kok olahraga yang bisa dicoba gitu. Kalau temen-temen nggak harus suka lari kok, boleh sepedahan, boleh pedal gitu ya, mungkin yang sekarang juga lagi hype, boleh banget mau tenis, mau squash ataupun apapun itu gitu ya. Carilah, yang pertama adalah carilah olahraga yang teman-teman suka dulu. Gitu. Yang kedua adalah tentuin goalsnya. Oke. Goalsnya gak usah muluk-muluk gitu ya. Misalnya wah baru lari pengen FM ya, gak usah muluk-muluk. Tapi kenapa sih saya olahraga gitu? Oh mau sehat ternyata, mau have fun, mau cari dunia baru, mau cari teman baru. Maksudnya as simple as that untuk memulai olahraga gitu. Dan carilah juga mungkin mungkin yang paling tepat adalah listen to your body. Gitu. Jadi gak apa-apa mungkin you're not the fastest, tapi percayalah you are better than last year. Menurut aku sih itu. Oh my god, that is such a good closing statement. Tapi ya sih Kak, menurut aku itu reminder yang penting banget buat kita semua. I mean it's a journey. Ada proses yang harus dilewati. Gagal, sukses ya relatif. Maksudnya tetap harus dinikmatin prosesnya juga ya Kak. Jadi Dashers, itulah obrolan aku bersama Kak Airin. Semoga kalian semua merasa terinspirasi. Buat baru yang mulai olahraga, baik itu lari ataupun olahraga lainnya, nge-gym. Mungkin ada yang mau ikutan high rocks atau tenis atau paddle atau apapun itu. Dinikmatin aja. Jangan lupa dengerin badan sendiri ya. Betul. Agar menjauhi kalian dari risk injury. Kalau sudah injury nanti ketemunya sama Airin. Kalau ngobrol boleh, tapi kalau ketemunya di klinik menurut aku jangan deh. Jangan ya. Gitu. Kecuali recovery boleh, karena wajib kalau olahraga wajib recovery. Setuju. Kalau gitu, thank you so much Dashers yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus Easy Pace Podcast di YouTube dan Spotify-nya Dash Sports. And I'll see you guys on the next episode. Dadah!